Shalom, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Purnama Malonda STH dari Resort GKE Kandui dalam program BSJD, Barita Salamat Jari Duma. Mari kita mempersiapkan hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama ingin belajar akan kebenaran dari firman-Mu. Pimpin sertai kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk melangkah dan penerang bagi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini yaitu dari kitab Yosua pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan judul perikop kedua belas batu peringatan yang berbunyi demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pendengar BSJD yang terkasih, judul renungan kita pada saat ini yaitu Jangan Menjadi Amnesia Rohani. Pernahkah saudara mendengar istilah amnesia rohani? Amnesia rohani adalah kondisi seseorang yang melupakan kebaikan Tuhan dan kebenaran dalam hidupnya. Sehingga dengan kondisi amnesia rohani ini, seseorang akan mudah goyah, hidup dalam kekhawatiran
dan mudah melakukan dosa. Hal inilah yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi kepada umat-umatnya. Makanya dengan berbagai macam cara, Tuhan berusaha agar setiap umatnya bisa mengingat Dia. Adapun salah satu cara Tuhan agar umatnya bisa mengingat Dia, yaitu seperti yang diceritakan dalam nas kita kali ini. Tuhan Allah memerintahkan Yosua memilih 12 orang sebagai perwakilan dari suku Israel untuk mengangkat 12 batu yang besar dari sungai Yordan. Batu-batu itu diletakkan dan disusun sedemikian rupa di tempat mereka bermalam pada saat itu. Batu-batu itu menjadi tanda peringatan atau pengingat bagi bangsa Israel akan kasih Tuhan kepada mereka, di mana Tuhan sudah menolong bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Pada saat itu sungai Yordan sangat dalam dan deras arusnya, sehingga membuat mereka kesulitan untuk menyeberanginya. Namun, Tuhan menolong mereka dengan membuat air sungai itu menjadi kering dan mereka bisa menyeberangi sungai itu dengan mudah. Pendengar BSJD yang terkasih, dari nas firman Tuhan kita kali ini kita bisa belajar dan mengetahui betapa Tuhan ingin agar kita selalu ingat kepada Dia dan tidak menjadi amnesia rohani. Tuhan ingin dengan kita mengingat Dia, maka iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Kita tidak akan mudah khawatir menjalani hidup karena kita tahu dan ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar dan mampu menolong. Serta kita tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa karena kita ingat akan kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Namun, dalam prakteknya, untuk tidak menjadi amnesia rohani tidak mudah. Kadang karena kesibukan, kesuksesan, dan kenyamanan hidup membuat kita bisa lupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, agar kita selalu ingat dengan Tuhan, kita harus membangun hubungan yang lebih intim atau lebih akrab dengan Tuhan, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di gereja, seperti mengikuti ibadah setiap hari Minggu atau mengikuti ibadah-ibadah lain yang telah terprogram dalam gereja kita. Dan pastinya kita harus rajin berdoa serta belajar firman-Nya secara pribadi. Sehingga dengan ini tidak ada celah bagi kita untuk lupa dengan Tuhan atau amnesia rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan terus pimpin dan sertai kami untuk mempraktekannya dalam hidup kami. Dan kami pun boleh menjadi garam dan terang dalam dunia ini.